Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Rencana Allah bagi setiap orang percaya adalah agar setiap orang percaya dapat hidup dengan aman dan tentram. Nah, apa artinya hidup dengan aman dan tentram? Yang pertama, otomatis bebas dari musuh. Bukan berarti kita tidak memiliki musuh, tapi kita bisa menang atas musuh. Karena Alkitab berkata, ular dan kalajengking akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apa? Ada musuh di depan kita, tapi Tuhan memberi kuasa yang luar biasa. Tuhan memberi anugerah yang besar. Bahkan Tuhan menyatakan kemuliaannya dahsyat, sehingga kita menang dari musuh dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan yang kedua, apa artinya hidup dengan aman dan tentram? Yaitu lepas dari malapetaka dan mara bahaya. Karena Alkitab berkata malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Alkitab berkata satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Hidup Kristen tidak pernah perlu khawatir, hidup Kristen tidak pernah perlu takut, hidup Kristen tidak pernah perlu cemas. Kenapa? Karena kita lepas dari malapetaka dan mara bahaya. Karena kita dijaga, kita dipelihara. Bahkan Alkitab berkata, you are the apple of his eye. Engkau adalah biji matanya Allah. Haleluya. Dan yang ketiga, artinya kita hidup dengan aman dan tentram, yaitu kita bebas dari kekurangan. Karena Alkitab berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu Yesus dengan tegas berkata, tetapi aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya Tuhan tidak mau kita kekurangan, tetapi Tuhan menyediakan berkat bagi kita yang percaya. Sehingga anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergantung dan berharap kepada Tuhan tidak pernah akan kekurangan, tetapi hidup dalam berkat-berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari apa artinya hidup orang percaya senantiasa hidup dalam aman dan tentram, yaitu kita bebas dari sakit penyakit. Karena Dia adalah Allah yang menyembuhkan kita. Yehova Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Artinya apa? Bisa saja karena kita salah dalam mengatur kehidupan kita, dalam menggunakan waktu kita, dalam mengatur banyak hal dalam hidup kita. Bisa saja kemudian kita terserang sakit, tetapi kuasa kesembuhan Tuhan tetap dinyatakan buat kita yang percaya. Karena Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Alkitab berkata oleh bilur-bilur Kristus, kamu yang percaya sudah disembuhkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang diam dengan aman dan tentram. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita hidup di tengah dunia yang makin hari makin menakutkan, makin hari makin kacau, tapi kita bisa diam dengan aman dan tentram. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang diam dengan aman dan tentram, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 28. Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-20 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku,
Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan tidak ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah-tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini digambarkan bagaimana kehidupan dunia sebetulnya penuh dengan tantangan dan pergumulan, tetapi orang percaya dijamin di ayat yang ke-26 dikatakan demikian, mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Saudara, luar biasa bagaimana untuk kita dapat diam dengan aman dan tentram. Yang pertama, kita harus siap melewati pendidikan kedewasaan dari Tuhan. Ini mutlak harus dilewati. Ada banyak orang berkata, aduh saya udah capek dengan tantangan, saya udah capek dengan masalah, saya udah gak kuat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang memandang kita dan berkata, aku tahu batas kekuatanmu, aku sedang mau mendidik kamu supaya menjadi dewasa. Nah, persoalannya kadangkala kenapa kita gak mencapai posisi aman dan tentram ini? Karena setengah jalan kita sudah menyerah, kita gak siap melewati proses pendidikan kedewasaan dari Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, memang proses pendidikan kedewasaan dari Tuhan itu berat, tetapi mengasyikkan. Artinya apa? Memang itu berat, tetapi hasilnya luar biasa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita tekun, mari kita sabar, mari kita kuat ketika melewati pendidikan kedewasaan dari Tuhan. Mungkin saudara berkata, apa itu yang termasuk pendidikan kedewasaan? Begini, kadang-kala ada orang-orang yang kemudian meremehkan kita, kemudian ada orang-orang yang memfitnah kita, ada orang-orang yang berlaku menyebalkan terhadap kita. Tapi kita harus belajar sabar, karena Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Lalu kita mulai melihat janji Tuhan, iya ya Tuhan, Tuhan sedang memproses saya, Tuhan sedang membentuk saya. Lihat Yusuf waktu berhadapan dengan istrinya Potifar, berat sekali saudara-saudara, sampai akhirnya dia difitnah, tambah berat lagi, dia dimasukkan ke dalam penjara. Bukan cuma berat, sekarang sangat menyakitkan, tapi lewat semuanya dia kuat, dia selesai melewati pendidikan kedewasaan dari Tuhan, dan Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Itu sebabnya kalau saudara hari-hari ini sedang menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, itu bagian dari pendidikan kedewasaan dari Tuhan. Mari kita tetap kuat, mari kita tetap maju, mari kita tetap memandang kepada Tuhan, dan kita akan beroleh kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat diam dengan aman dan tentram, yaitu kita harus setia selalu dalam perkara-perkara kecil. Ingat Alkitab bilang apa? Alkitab berkata kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang saya mau tekankan, ini yang saya mau ingatkan. Mari kita selalu setia dalam perkara-perkara yang kecil. Mari kita tekun, mari kita sabar. Kadang-kadang kita pikir, ini kan cuma perkara kecil. Tetapi inilah proses untuk mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Karena kalau kita gagal untuk setia saja dalam perkara kecil, mana mungkin Allah mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Yang ketiga, bagaimana untuk dapat diam dengan aman dan tentram? Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya ulangi sekali lagi, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab ajarkan kita, kalau seorang tampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Artinya apa? Kalau kita mau hidup dengan aman dan tentram dalam hidup kita, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena selalu saya katakan, kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, maka
maka itu sama jahatnya. Jangan bilang, loh tapi kan saya diperlakukan begini makanya saya begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dasar kita tidak ada yang jahat, maka orang memperlakukan apapun terhadap kita, kita tidak akan bisa membalas yang jahat. Saya bercontoh sederhana, kalau air itu adalah botol air minuman yang bersih, lalu sudah mau kocok bagaimanapun, maka air itu tetap air yang bersih. Tetapi kalau air itu kelihatan bersih, tetapi ada endapan yang tidak baik di bawahnya, lalu kita kocok, maka air itu langsung kelihatan suram, air itu langsung kelihatan kotornya. Kenapa? Karena dasarnya dia menyimpan yang kotor. Saudaraku, biarlah hati kita selalu bersih, sehingga orang berbuat jahat bagaimanapun, kita dikocok bagaimanapun, tetap kita mendatangkan damai sejahtera dan kasih bagi orang lain. Jadi bagaimana agar kita dapat diam dengan aman dan tentram? Yang pertama, siap melewati pendidikan kedewasaan dari Tuhan. Yang kedua, setia selalu dalam perkara-perkara yang kecil. Yang ketiga, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan yang keempat, bagaimana agar kita dapat diam dengan aman dan tentram? Jangan melakukan apa yang kita tidak ingin orang lain perbuat kepada kita. Ada sebuah hukum dalam Alkitab yang berkata, kalau kamu tidak ingin orang lain perbuat sesuatu kepadamu, jangan juga perbuat itu kepada orang lain. Artinya apa? Kita harus hidup dalam keadilan dan kebenaran. Kalau kita sendiri nggak suka, jangan buat. Kalau sudah nggak suka dimaki orang, jangan maki orang. Kalau sudah nggak ingin dibohongin orang, jangan bohongin orang. Kalau sudah nggak ingin difitnah orang, jangan fitnah orang. Kalau sudah nggak ingin diomongin orang, jangan omongin orang. Dalam hidup ini belajar punya prinsip, apa yang menyakitkan buat saya juga akan menyakitkan buat orang lain. Apa yang baik buat saya, biar itu juga yang saya perbuat, sehingga orang lain juga menerima yang baik dari saya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mereka taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini mereka penuh kegelisahan, kekecewaan, dan hari ini kami belajar untuk dapat diam dengan aman dan tentram. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga anugerah kasih, belas kasihan Tuhan senantiasa turun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.